Hai teman-teman, selamat siang. Hari ini aku mau ajak teman-teman buat panen jagung. Kebetulan jagung kita hari ini sudah mulai menguning gitu, tapi sebagian masih belum. Kebetulan ini kita mau jemur jagungnya, terus kita juga mau kasih makan ternak. Jadi jagungnya itu setelah panen terus dikeringin, baru kita mau kasih makan ternak gitu. Jadi teman-teman ikuti terus video aku. Mertuaku bilang katanya kalau misalnya nanam jagung ketan buat konsumsi sendiri itu nggak begitu worth it, nggak seperti jagung yang emang khusus buat ternak sendiri itu jagungnya tumbuh besar-besar. Makanya kalau misalnya tanam jagung buat dimakan itu tanamnya dikit aja, yang penting habis. Selanjutnya aku mau petik kacang panjang untuk makan siang. Di sini aku mau masak kacang panjang campur udang gitu. Jadi ditumis sama udang. Di sini aku mau tumis udang sama kacang panjangnya, dan juga aku pakai bumbu bawang putih, sama aku di sini pakai cabai, tapi aku tumbuk dulu pakai tumbukan batu. Lalu terakhir tuh baru aku tumisin bumbu cabenya dan kacang panjangnya. Aku tuh paling suka tumis kacang panjang itu kalau campur udang sama cabai rawit gitu. Enak aja daripada tumis pakai yang lain kayak tempe atau apa gitu. Aku lebih suka hanya pakai udang sih. 네? 커피 어디 좋아? 한 번만 더. Udah dijemur jagungnya nih, jadi dibiarin kering. Aku lagi ngapain teman-teman? Di sini mertuaku habis panen kacang merah yang udah dikeringin gitu, lalu ditepuk-tepuk biar bijinya itu jatuh. Nah, nanti bakal dikeringin lagi buat disimpan, buat stok.
Sekarang masih jam 5 sorean, jadi agak masih terang gitu dan masih terik matahari. Aku rencana mau ajak teman-teman buat jalan-jalan sore atau jogging di sini. Dan kebetulan aku juga mau tunjukin pemukiman warga desa. Kalau di Cina musim panas, waktu matahari terbenam itu biasanya sekitar jam 8. Jadi siangnya itu agak lama daripada malamnya. Rencana aku mau jogging di sebelah sana, karena di sana itu aku sebelumnya belum pernah nunjukin kepada teman-teman daerah pemukiman warga desa Cina di sana. Jadi ini pertama kali aku jogging sore di pedesaan Cina sini, karena sebelumnya kan aku nggak pernah jogging gitu. Jadi hari ini aku mau ajak teman-teman buat jogging bersama, jadi ikutin video aku terus. Bentar lagi musim panen tuh, kayaknya udah mulai menguning. Paling nggak sampai sebulan lah, mungkin udah mulai mau panen gitu. Jadi aku perginya itu sendirian teman-teman, anak aku sama mertua aku yang jagain. Kita dari sini tuh rumah aku kelihatan dari kesini. Banget teman-teman nih buah apa, buah bonsai, rasanya asam gitu teman-teman. Kita petik yuk. Aku udah jalan sekitar beberapa menit, jadi sekitar rumah itu, sekitar jalan sini itu emang gak ada rumah. Kita udah sampai di sekitar pemukiman sebelah desa sana, jadi dari pandangan jauh tuh udah kelihatan rumah-rumah orang di sebelah sana. Lumayan rumahnya itu ya teman-teman, rumahnya kayak besar-besar gitu, bangunannya tinggi-tinggi gitu. Tuh, kayak beberapa lantai gitu bangun rumahnya ya, sekitar 3-4, ada yang 4 lantai, 5 lantai. Nanti kalau kita sudah sampai di sekitar pemukiman desa sana, aku bakal videoin kepada teman-teman ya. Luas banget ya gunungnya. Tapi yang bangun rumah itu nggak begitu banyak. Hanya sebagian yang kayak berkelompok-kelompok gitu rumahnya, yang berdekatan gitu. Tapi kayak ada suara teman-teman, tapi nggak tahu suara apa ya. Kayak ada suara teriak-teriak gitu. Nih, kalau di desa tuh disediain tempat sampah kayak gini teman-teman. Jadi nanti disimpan sampahnya terus dibakar gitu. Jadi mereka sampahnya nggak buang sembarangan gitu, bisa disimpan atau dibakar gitu teman-teman. Tapi ada sebagian yang kayak buangnya itu di bawah gunung loh. Wah, lihat tuh. Kayaknya hari mau hujan deh, soalnya agak gelap gitu loh teman-teman. Tapi semoga kalau kita pulang nggak hujan ya. Sampai sih. Rumahnya besar deh yang sebelah sana itu. Ada berapa tingkat kali? Tapi kayak sepi banget loh teman-teman di sini itu. Suasananya itu sepi, terus nggak banyak ramai, nggak banyak orang gitu. Meskipun rumahnya gede-gede, tapi orangnya itu nggak keluar, maksudnya nggak banyak keluar gitu orangnya. Jadi kayak sepi gitu, terasa hampa gitu loh teman-teman. Kalau misalnya bagi yang kalian nggak suka apa tempat yang begitu sepi, terus nggak begitu banyak suara berisik gitu, kayaknya bakal bosan juga sih, agak sedikit hampa gitu kalau di sini ya. Kalau di Indo kan, kalau misalnya di setiap desa biasanya itu kan ada suara anak-anak, suara orang-orang ngobrol gitu loh teman-teman.
Jadi nggak begitu sepi lah gitu loh. Wah, hujan. Suara ini lagi, suara petir. Ya, di sini udah hujan loh teman-teman. Ya, hujan loh. Kita nggak bisa lanjut jalan soalnya di sini hujan. Kita mau pulang dulu ah. Ya, sayang banget teman-teman. Hari udah mulai hujan. Tapi kalau kita di sana mau lanjut jalan, di sini hujan. Aku cuman takut ini doang, ayam. Rumahnya besar. Nggak tahu berapa orang itu dalam satu rumah. Ada banyak. Ada babi, ada bebek. Bau banget. Nih. Halo. Ya, hujan loh. Padahal aku masih mau lanjut jalan di sebelah sana, tapi hujan. Ya. Lihat deh, kita tuh dari sana. Wah, hujannya udah mulai lebat. Yuk kita pulang. Tuh, hujannya lebat banget. Aduh, apa sudah kita hari ini? Basah. Kemana nih? Berteduh kemana ini? Aku sampai pindah di sini, pindah rumah. Soalnya hujan teman-teman. Situ tuh. Oh, sampai basah. Jadi tadi aku dari sana terus pindah ke sini soalnya hujan. Soalnya nggak bisa berteduh di sana. Ya ampun, apes banget kita hari ini. Aku kira bakalan nggak hujan, ternyata hujan lebat loh. Padahal tadi pas perginya itu cuacanya cerah gitu. Tapi pas ini sampai ke sini tuh hujan lebat. Tuh orang itu mau kemana? Ini kayaknya yang punya rumah teman-teman. Jadi kita berteduh di sini. Mudah-mudahan hujannya berhenti secepat mungkin ya. Soalnya kalau lama hujannya berhenti ya basah deh, basah kuyup pulangnya. Masa mau pulangnya hujan, basah kuyup sih. Mana jauh lagi kalau pulang ke rumah. Paling enggak ya sekitar 20 menit lah dari sini ke rumah. Lumayan ya. Udah kayak apa aku sendirian lagi kan berteduh di rumah orang. Udah itu oh ya nggak ada teman ngobrol lagi teman-teman. Sepi banget. Kenapa ya rumah orang Cina itu rata-rata itu pintunya kayak gitu ya, kayak ruko gitu. Padahal kan nggak buka toko, kan tinggalnya di desa juga. Ya mungkin ada alasan kali ya rumahnya pintunya kayak gitu. Soalnya mungkin karena takut maling, biar maling itu nggak bisa masuk gitu. Kalau pakai pintu gini. Tuh, dari sini, dari sepanjang rumah itu saya di sini itu nemuin pintu rumahnya kayak begitu, teman-teman. Rata-rata ya. Beda banget kayak di rumah aku sendiri, rumah mertuaku. Pintunya itu nggak berkunci. Jadi kalau misalnya kita mau tidur, ya tutup aja pintu pakai kursi gitu. Kursi yang maksudnya nggak kursi kecil, bukan yang kursi yang berat gitu loh, teman-teman. Jadi itu pintunya nggak berkunci kan karena pintu kunci kan rusak. Jadi ya tutup pintu pakai pakai kursi doang, tutup pintunya. Sekarang kan kalau di Cina sini kan ekonominya udah lumayan kan, jadi nggak ada kriminal gitu, nggak bakal ada maling lah gitu. Beda zaman dulu waktu ekonomi ekonomi Cina dulu masih krisis. Dulu itu emang banyak maling. Dulu tuh suka maling daging, maling ya barang-barang yang bisa buat makan gitu atau barang-barang berharga gitu kan. Biasanya banyak maling dulunya, tapi sekarang udah nggak teman-teman karena di sini tuh di desa sini hidupnya udah makmur, jadi nggak ada maling.
kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman di sini ya, sambil kita nunggu hujannya turun. Biasanya teman-teman kalau di sini itu ya dalam satu rumah tuh biasanya nggak banyak orang loh. Padahal rumahnya besar sampai berapa lantai gitu, nggak banyak orang. Biasanya orang dalam satu rumah tuh ada 2 atau 3, 4 gitu. Em, Biasa yang lainnya itu paling pergi kerja di luar kota, jadi nggak di rumah. Kalau tahun baru Imlek baru tuh mereka berkumpul dalam satu keluarga, jadi ramai orang. Dan hari-hari lain itu selain tahun baru Imlek, mereka nggak di rumah, mereka bekerja. Jadi di rumahnya itu sepi. Yang ada di rumah itu biasanya orang tuanya, kayak gitu. Orang tuanya kan nggak kerja, jadi ya jaga rumah gitu. Tapi biasanya kalau di sini itu ya rumahnya kalau gede-gede kayak gini gitu, yang biasanya bangun rumah yang agak besar, beberapa lantai gitu rumahnya, biasa banyak anak cowoknya. Kenapa banyak anak cowoknya? Ya mereka itu harus mempersiapkan rumah yang besar nanti buat menantunya, atau buat ini istri, nanti anak, buat anaknya nanti, buat satu keluarga gitu. Jadi kalau banyak cowok, kalau anaknya banyak cowok di rumah harus menyiapkan rumah yang besar, terus harus banyak kamar gitu. Jadi nanti kedepannya mereka bisa hidup terjamin. Lihat deh ada sapi teman-teman tuh. Apa kambing ya? Hah, ada kambing. Banyak banget kambingnya. Tadi ada ai-ai gitu nawarin, kenapa nggak betul di dalam aja, dibilang. Aku bilang nggak apa-apa, di sini aja. Aku bilang orangnya baik banget loh teman-teman. Di sini tadi ai-ainya yang tadi bawa payung loh, tadi teman-teman dia balik ke rumah, terus ya dia liatin aku sendirian di luar, terus dia bilang duduk aja di dalam. Aku bilang nggak apa-apa, di sini aja. Aku duduk di sini teman-teman, tuh lihat tuh ada anjing, tapi anjingnya ini loh, apa, nggak gigit gitu loh, jinak tuh. Tadi aku takut, jadi aku pindah di sini teman-teman. Aku takut anjingnya galak, jadi aku ke sini. Tapi anjingnya nggak galak teman-teman. Jinak banget anjingnya. Aku udah 40 menit di sini, berteduh di sini. Tapi kayaknya hujannya udah mulai ini deh. Udah mulai mereda gitu. Tapi masih, kayaknya kita jalan deh. Kalau nggak terlalu lebat hujannya. Nggak lebat hujannya teman-teman. Jadi kita mau lanjut pergi pulang.